Data survei pasar pangan alami yang dilakukan dalam 3 tahun terakhir menunjukkan fakta yang cukup mengejutkan. Lebih dari 65% produk yang berlabelkan madu hutan yang beredar di pasaran Indonesia sebenarnya bukanlah madu hutan murni. Sebagian besar dari produk tersebut ternyata merupakan campuran antara gula pasir, sirup glukosa, madu ternak biasa, atau air gula yang kemudian diberi pewarna dan perasa buatan agar tampilan serta aromanya menyerupai madu hutan asli. Lebih mengkhawatirkan lagi, hasil studi kesehatan masyarakat membuktikan bahwa konsumsi produk madu palsu atau campuran ini secara rutin dan jangka panjang dapat meningkatkan risiko kenaikan kadar gula darah secara drastis, hingga mencapai 40% lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak mengonsumsinya. Risiko kerusakan pada organ ginjal juga meningkat tajam, dan kelompok yang paling rentan terkena dampak buruk ini adalah para lansia di atas usia 60 tahun, serta mereka yang memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus maupun darah tinggi. Mengapa hal ini bisa terjadi dan terus berulang? Alasannya sangat sederhana namun berbahaya. Masyarakat kita, khususnya para lansia dan keluarga yang sangat peduli kesehatan, seringkali tertipu saat membeli madu hutan karena terjebak dalam kesalahpahaman mengenai ciri fisiknya. Sudah menjadi kepercayaan umum yang keliru bahwa madu hutan itu harus selalu berwarna gelap pekat, harus sangat kental seperti lem, dan rasanya harus manis murni saja. Padahal, jika dilihat dari sisi alam dan sains, sifat alami madu hutan itu sangat bervariasi, dinamis, dan unik. Tidak ada satu standar baku bentuk atau warna karena madu ini diambil dari alam liar yang kondisinya selalu berubah-ubah. Akibat kesalahpahaman ini, banyak orang justru membeli madu campuran gula yang memang sengaja diproses dan dimanipulasi agar berwarna gelap dan kental, lalu mengira bahwa itu adalah madu hutan kualitas terbaik. Bahaya utamanya bukan hanya soal rugi uang yang tidak sedikit, tapi lebih dari itu, konsumsi madu palsu sama sekali tidak memberikan khasiat kesehatan apapun. Isinya hanya kalori kosong dan gula sederhana yang sangat cepat diserap tubuh. Ini membebani kerja pankreas yang harus memproduksi insulin berlebihan, serta memaksa ginjal bekerja lebih keras untuk menyaring sisa-sisa gula tersebut. Bagi penderita diabetes atau hipertensi, kesalahan memilih ini bisa berakibat fatal bagi kestabilan kesehatan mereka. Melalui pembahasan panjang kali lebar ini, saya berjanji akan memberikan solusi utama yang sangat lengkap dan terpercaya, yaitu 1. Menguraikan satu persatu ciri-ciri khas madu hutan asli berdasarkan sifat alami dan kandungan ilmiahnya, bukan mitos. 2. Membandingkan langsung perbedaan mendasar antara madu hutan asli, madu ternak, madu campuran, dan madu palsu murni, supaya Bapak Ibu punya pembeda yang jelas. 3. Memberikan panduan langkah demi langkah cara mengenali, menguji, hingga cara membeli madu hutan yang benar-benar berkualitas, murni, dan aman dikonsumsi setiap hari. Selamat pagi, siang, atau sore Bapak, Ibu, kakek, nenek, dan seluruh sahabat hidup sehat yang sangat teliti dan peduli dengan apa yang masuk ke dalam tubuh demi menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Perhatian dan ketelitian Bapak Ibu ini sangat berharga, karena memilih makanan yang benar adalah langkah awal menjaga umur panjang dan kualitas hidup yang baik. Perkenalkan, nama saya Sinta. Selama lebih dari 12 tahun berkarir di dunia medis dan kesehatan masyarakat, saya berfokus tidak hanya pada pengobatan penyakit, tapi juga pada pencegahan melalui pola makan dan penggunaan bahan alami yang benar. Selama bertahun-tahun ini, saya sering sekali mendapatkan keluhan yang hampir sama dari para pasien saya, baik yang datang ke klinik maupun yang berkonsultasi secara langsung. Kita akan luruskan banyak sekali mitos yang salah kaprah dan sudah dipercaya turun-temurun selama ini. Kita akan bahas dari akar masalahnya, sampai ke solusi praktis yang bisa langsung Bapak Ibu terapkan saat belanja ke pasar atau toko kesehatan. Bagian 1.
Penjelasan awal mengenai madu. Sebelum masuk ke pembahasan ciri-ciri fisiknya yang detail, kita harus pahami dulu sains dasarnya secara perlahan dan sederhana ya. Tanpa memahami apa itu madu asli secara definisi ilmiah, kita akan mudah terjebak penampilan luarnya saja. Apa itu madu hutan asli? Secara definisi ilmiah yang diakui secara internasional, madu hutan adalah madu yang dihasilkan oleh jenis lebah liar, biasanya Apis dorsata atau jenis lebah hutan lainnya, yang mencari makan dan mengumpulkan nektar secara bebas di kawasan hutan alami yang luas. Proses pembentukannya murni alami, tanpa campuran tangan manusia. Tidak ada pakan buatan yang diberikan ke lebahnya, tidak ada penambahan gula saat proses pengolahan, tidak ada pewarna, dan tidak ada pengenceran apapun. Karena asal nektarnya bervariasi setiap musim, tergantung bunga apa yang sedang mekar, tergantung lokasi hutan, dan tergantung kondisi cuaca, maka ada satu fakta mutlak, tidak ada standar satu bentuk atau warna untuk madu hutan. Artinya, madu hutan panen musim hujan bisa beda warna dan kekentalannya dibanding panen musim kemarau. Madu dari hutan Kalimantan bisa beda karakter dengan madu dari hutan Sumatera atau Jawa. Ini poin paling utama yang harus diingat, supaya tidak terjebak label harus gelap dan kental. Komposisi kandungan utama madu hutan asli secara kimiawi adalah campuran gula alami, glukosa dan fruktosa, sekitar 75 hingga 80%, ini yang memberi energi instan. Kadar air alami, sekitar 14% sampai maksimal 18%, ini yang membuatnya awet dan kental. Enzim diastase invertase. Zat penting hasil kelenjar ludah lebah, inilah kunci khasiat kesehatan. 2. Cek kejernihan cairannya dan endapannya. Endapan yang ada di dasar botol madu hutan asli itu bentuknya halus, rata, berwarna putih kekuningan atau krem, dan menyatu dengan cairan. Itu adalah endapan alami dari serbuk sari bunga, lilin lebah, dan mineral. Kalau endapannya terlihat kasar, berwarna gelap pekat, menggumpal tidak beraturan, atau terpisah jelas dari cairannya, itu indikasi kuat bahwa madu tersebut mengandung kotoran, ampas gula, atau bahan campuran lain. Ingat ya, madu asli itu cairannya tetap jernih namun kental, dan endapannya halus merata, bukan kotoran kasar. Tanda kenang putih tebal, ciri 4, tes akurat di rumah. Selain melihat ciri fisik dan rasanya, ada 2 cara pengujian sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah untuk memastikan keaslian madu hutan, asalkan dilakukan dengan benar dan teliti. Tes gelas air. Ini adalah tes paling populer, tapi sering dilakukan dengan cara yang salah, sehingga hasilnya menyesatkan. Berikut cara yang benar. 1. Siapkan gelas bening berisi air dingin biasa, jangan air hangat atau panas. 2. Ambil 1 sendok makan madu, masukkan perlahan ke dalam air, jangan diaduk. 3. Hasil pada madu hutan asli. Madu akan langsung tenggelam ke dasar gelas karena berat jenisnya tinggi. Di dasar gelas, madu itu akan perlahan-lahan menyebar naik ke atas membentuk pola seperti awan, pohon, atau tiang yang indah, dan tidak langsung bercampur menyatu dengan air. Warnanya tetap pekat di bagian bawah, air di atas tetap jernih cukup lama. 4. Hasil pada madu palsu campuran. Begitu masuk ke air, madu langsung menyebar, larut, dan mewarnai seluruh air dalam gelas secara merata dan cepat. Tidak ada sisa yang mengendap berat di dasar. Ini karena kadar airnya tinggi dan kandungan gulanya sederhana, sehingga mudah sekali bercampur. Tes usap jari. Tes ini sangat bagus untuk merasakan tekstur dan kelengketan alaminya. 1. Ambil sedikit madu, seujung jari telunjuk dan jempol, lalu usap-usapkan di antara kedua jari tersebut.
Jangan pertaruhkan kesehatan demi harga miring. Ingat, membeli yang salah itu sama saja membuang uang dan membahayakan tubuh. 4. Beli dalam jumlah kecil dulu. Kalau mencoba merek baru, beli ukuran kecil dulu. Tes dulu sesuai cara-cara yang saya ajarkan hari ini. Kalau terbukti asli, baru beli ukuran besar. Ini cara cerdas supaya tidak rugi banyak kalau ternyata salah pilih. Cara menyimpan yang benar. Banyak orang juga salah menyimpan madu, lalu mengira madunya rusak atau palsu. Berikut cara simpan yang benar agar kualitasnya terjaga bertahun-tahun. Simpan di wadah kaca atau plastik makanan berkualitas tinggi, tutup rapat. Madu itu sifatnya menyerap air dari udara. Kalau tutupnya terbuka, ia akan menyerap kelembapan, lalu jadi encer dan akhirnya berfermentasi basi. Simpan di tempat sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Sinar matahari dan panas berlebih bisa merusak enzim dan vitamin di dalamnya. Jangan simpan di kulkas kalau ingin tetap cair. Suhu dingin memicu proses kristalisasi, pemadatan lebih cepat. Kalau Anda tidak masalah madu jadi keras, boleh saja masuk kulkas, malah makin awet. Tapi kalau ingin selalu cair, cukup simpan di lemari makanan biasa saja. Kalau madu sudah terlanjur mengkristal, memadat dan Anda ingin mencairkannya kembali, rendam botol madu ke dalam air hangat, maksimal suhu 40-50 derajat Celcius. Jangan direbus api langsung. Aduk perlahan sampai cair kembali. Ingat, suhu terlalu panas akan merusak khasiatnya. Pesan penutup motivasional. Kawan-kawan yang saya hormati, sampai di sini kita sudah bahas tuntas semuanya. Mari kita rangkum kembali poin-poin pentingnya supaya tertanam kuat di ingatan Anda. Kesimpulannya, madu hutan asli punya ciri khas utama yaitu warnanya bervariasi, tidak selalu gelap legam, kental dan berat, aroma khas alami, rasanya kompleks, ada manis, asam, dan hangat, serta sifatnya mengkristal memadat lama-kelamaan. Jangan lagi hanya berpatokan pada warna gelap atau kekentalan saja. Karena itulah jebakan terbesar yang dibuat penjual nakal. Dengan memahami ciri-ciri ini, Anda tidak akan rugi uang, tidak tertipu, dan yang paling penting, Anda memastikan apa yang masuk ke tubuh Anda adalah zat yang benar-benar bermanfaat. Manfaatnya akan sangat terasa, imun tubuh meningkat, daya tahan tubuh makin kuat, radang tenggorokan berkurang, pencernaan makin lancar, dan energi tubuh terjaga, apalagi bagi bapak ibu yang sudah lanjut usia. Kesehatan yang baik itu tidak datang dari hal yang mahal saja, tapi dimulai dari pemilihan makanan yang benar dan informasi yang tepat. Jangan biarkan ketidaktahuan membuat kita merugi atau sakit. Jadilah konsumen yang cerdas, teliti, dan bijak. Ingatlah selalu, madu asli itu obat, madu palsu itu racun. Kalian biasanya pakai cara apa buat cek madu hutan? Sudah pernah tertipu belum? Cerita pengalaman Anda di kolom komentar ya. Saya mau baca dan bahas bersama Anda. Kalau video ini bermanfaat dan bikin Anda makin pintar memilih madu, tolong tekan tombol like, share ke keluarga dan teman-teman supaya mereka juga tidak tertipu lagi. Bantu kami menyebarkan informasi benar ini agar makin banyak orang yang sehat dan terlindungi dari penipuan. Dan jangan lupa subscribe channel Hidup Sehat untuk mendapatkan info kesehatan jitu, fakta medis, dan panduan hidup sehat lainnya setiap harinya. Saya Sinta, mengucapkan terima kasih telah menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya yang tak kalah penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.